selanjutnya alhamdulillah sudah bergabung bersama kita juga ini Bapak Homsa ya dari Kuwait. Beliau adalah pengurus dari Ketua PPNI Kuwait ya. Bapak Homsa. Sugeng Rawuh Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini telah bergabung kita tadi waktu subuh 8.30 saya kelupaan itu. Jabatan nopo-nopo Bapak. Alhamdulillah kami juga terima kasih sekali Pak Komsa bisa bergabung dengan kita di sini dan di sini juga alhamdulillah Bapak Rektor Pak Sarwa masih bersama kita ini Pak Komsa. Nggih. Nggih. Terus ini juga teman-teman dari Bu Yogi, dari Miss Lia juga masih dan ini tentunya para peserta Karir Expo ini Pak, lulusan tahun 2024 ini Pak. Ya, bisa Nggih. mereka penuh semangat ini dari tadi sharing. Sedikit saya akan mohon izin ya Bapak, saya bacakan terlebih dahulu untuk biodata profil dari Bapak J. Iya. Jadi Bapak Homsa nama lengkapnya adalah Homsaria M. Yusuf, sarjana keperawatan. Beliau alamat di Indonesia ada di Cikarang, Bekasi. Tempat lahirnya beliau di Tanjung Karang, Lampung. Pendidikan formalnya tahun 93 sampai dengan 96 di PAMK Tanjung Karang, Bandar Lampung. Mohon izin watuk. Dan tahun 2021 sampai 2023 S1 Keperawatan Stikes Banyuwangi, Surabaya. Beliau bekerja 97 sampai 98 di Yayasan Arisalah Klinik 24 jam, 98 sampai 99 Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia di Universitas Indonesia, lalu 99 sampai 2020 di RSUD Gunung Jati Cirebon. Dan beliau dari tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai staf perawat MOH Kuwait. Ya Masya Allah 24 tahun ya. 24 tahun kalian belum lahir. Nggih. Kebanyakan ya. Organisasinya iya Ketua Ormas Kampung Reike tahun 2015 sampai saat ini, Humas Takmir Masjid Indonesia di Kuwait 2017 sampai sekarang, Humas Indonesia Diaspora Network, Humas PPNI Kuwait, Koordinator Region DPLN PPNI Kuwait, Ketua Pengganti DPLN PPNI Kuwait, dan saat ini Ketua DPLN PPNI Kuwait dari 2022 sampai dengan 2027. Masya Allah Pak Homsa, udah 24 tahun je Bapak ternyata. Anjir, Masya Allah luar biasa. Apresiasi yang luar biasa ini untuk Bapak Homsa. Monggo Bapak kami persilahkan untuk sharing session bersama para peserta hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rektor dan staf jajaran Ibu Bapak sekalian dari Universitas UNAIS ini ya, Al-Alfian ya. Terus selamat pagi tentunya buat adik-adik mahasiswa maupun yang baru lulus ya, baik perawat maupun bidan dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bergabung, untuk memberikan sedikit motivasi mungkin ya, kita sebut motivasi buat teman-teman bahwa di luar sana, di luar Indonesia banyak kesempatan untuk adik-adik untuk meraih rezeki yang lebih mungkin ya, itu ya, untuk masa depan, baik juga ilmu tambahan, pengalaman yang berharga, di mana bisa bergaul, bersosialisasi dengan banyak jenis suku bangsa tentunya. Itu adalah luar biasa pengalaman buat adik-adik yang bisa diperoleh dengan usaha kemantapan diri yang ada. Dalam hal ini adik-adik dari awal perlu motivasi yang kuat
semangat untuk bisa mencapainya. Apa yang perlu kalian pelajari itu tergantung dengan harapan kalian juga, ya. Kalau kalian memang maunya ke luar negeri, ke kawasan Arab, berarti tentunya tidak harus, ya tidak harus, ya saya sampaikan tidak harus mendalami bahasa Arab, tapi tetap saja bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Saya cerita sedikit, saya dulu waktu ke Kuwait tahun 2000 ya, bahasa Inggrisnya mungkin hanya 10% ya. Saya bilang 10%. Nah, tapi saat itu memang Kuwait sedang sangat-sangat membutuhkan tenaga. Jadi kita pertanyaan-pertanyaan kepada kami cukup simpel. Karena saya namanya Homsah itu artinya 5, cuma ditanya aja itu ya. Apa kamu ngerti nggak bahasa Arabnya apa nama kamu itu ya? Cuma itu aja simpel. Homsah 5 ya. Jadi seperti itu, ada yang cuma ditanya kamu dari Bandung, dari Medan, gimana kamu menuju Jakarta? Itu pertanyaan yang sangat simpel. Tapi saat ini seiring berjalan waktu, tentunya harapannya bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. Untuk adik-adik sekarang di Kuwait sedang ada perekrutan ya, perekrutan Indonesia diminta 1.000 tenaga kesehatan ya, dalam hal ini perawat maupun bidan ya, sudah dibuka sejak Maret 2024 dan sampai saat ini tahapannya masih berlangsung. Ada yang masih tahap pendaftaran, ada yang menunggu proses interview, ada yang sudah mendapatkan tawaran kerja job offer, ada yang sudah visa, bahkan ada yang sudah sampai di Kuwait. Jadi tahapan itu ada step-stepnya. Ya. Untuk bekerja di Kuwait, sekali lagi sama seperti Saudi tadi disampaikan bahwa yang aktif adalah bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman jawab, adik-adik bidan dan perawat ini bisa ngambil kesempatan sampai sekarang yang fresh graduate ya, fresh graduate yang nurse ya, fresh graduate nurse itu boleh bisa mendaftar ya. Iya Bapak, ya ini sinyal apa ya? Oh ya, Untuk alhamdulillah. bekerja adalah bekerja di Kementerian Kesehatan Kuwait. Ya, dia dengan sistem kontrak per 2 tahun. Untuk pengalaman kerja sebenarnya untuk D3 bisa diterima dengan minimal 2 tahun pengalaman kerja. Tapi kalau untuk fresh graduate, maka kalian baik itu yang profesi perawat maupun profesi nurse itu akan dihargai sebagai 1 tahun pengalaman kerja. Nah, jadi ketika proses interview, kalau ditanya kualifikasinya apa, tetap kalian sebutkan kualifikasinya sarjana bachelor ya, sarjana perawatan atau sarjana kebidanan. Untuk di Kuwait sendiri tidak mengenal yang namanya bidan. Tapi setelah hasil lobby dari pihak kedutaan Indonesia kita di Kuwait, bahwa kita ada pendidikan jenjang midwife, ya, bidan, maka untuk tahun ini dapat penawaran boleh untuk bidan. Dan memang sudah banyak bidan yang interview dan bidan sudah ada yang dapat visa ya, bahkan tiket ya untuk berangkat tanggal 12 Oktober nanti ya. Jadi silakan baik bidan maupun perawat. Saya kasih gambaran dulu, saya sendiri sudah 24 tahun di Kuwait ya. Iya. Dan masih di atas saya masih ada lagi yang sudah lebih dulu dari saya, hampir 30 tahun. Masya Allah, 24 tahun waktu yang cukup lama nje Bapak nggih. Berarti Betul, betah betul. ya Pak. Ya, di sini Alhamdulillah. Mm-mm. Kuwait itu besar, kalau negaranya tidak jauh besar daripada Jakarta ya luasnya ya. Jadi kita komunikasinya dengan banyak orang Indonesia di sini seperti guyup ya, jadi enak ya, nyaman ya. Kalau besaran gaji, mungkin kalau kita di Indonesia swasta cenderung lebih tinggi daripada negeri kalau dulu-dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Kalau di Kuwait sebaliknya, untuk di negeri seperti kami di Kementerian Kesehatan Kuwait itu 50% lebih besar daripada yang di swasta ya, secara umum ya seperti itu.
Berapa Bapak Oh, salarinya? Mohon izin barangkali bisa disampaikan pas untuk salary upahnya ketika bekerja awal atau mungkin udah berapa tahun ada peningkatan. Terus fasilitasnya apa saja gitu. ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini sedang ada perekrutan untuk bidan dan perawat, ya fresh graduate bisa mendaftar untuk kelas fresh graduate, graduate itu ya, untuk yang daftar mereka akan mendapatkan lebih kurang 600 dinar ya, 600 kuwait dinar itu kalau dikonversi dikalikan 50.000 saat ini berarti minimal 30 juta. Itu 37 juta. Untuk 30 juta fresh sebulan. graduate ya Pak. Betul. Itu belum kalau dia dapat penempatan di rumah sakit yang ada dinas malam. Ya. Karena kalau di poli kan nggak ada dinas malam. Nah, kalau ada dinas malam ada tambahan lagi itu sebesar 100 kuwait dinar, 5 juta. Berarti sekitar 35 juta kalau yang kerja di rumah sakit. Itu. Iya, Ya. cukup besar ya. Belum lagi dapat tambahan kalau kalian dapat di ruang spesialis area seperti di ICU ya, itu ya. ICU berarti ada lagi penambahan lebih kurang sekitar 75 dinar itu tambahan 3,5 juta berarti hampir 40 juta gaji kalian walaupun fresh graduate ya. Ya, itu semuanya sambil menyimak ya itu ya. Jadi kalau ada di space area itu, misalnya ICU bisa sampai 45 juta. Masya Allah, itu fresh graduate je, Pak Hamsa je. Iya, Betul, fresh graduate. Ya, jadi harapan kami banyak perawat Indonesia yang berminat karena kesempatan perekrutan untuk perawat Indonesia ini sudah sudah tidak ada lagi ya perekrutan sejak 2008 terakhir, oh, 2009 terakhir. je. Terus sekarang dimulai lagi perekrutannya je, Pak ya, setelah cukup lama nggak ada itu. Betul. Berarti peluang kerjanya memang untuk lulusan keperawatan kebidanan itu masih bagus banget ya Pak ya, khususnya di Kuwait ya. Ya, di Kuwait kalau untuk pemerintah sendiri itu sedang membangun beberapa rumah sakit besar, ya, termasuk rumah sakit khusus kebidanan, ya, maternity ya, kita sebutnya. Itu mungkin membutuhkan untuk satu rumah sakit membutuhkan lebih kurang 1.000 tenaga kesehatan perawat atau bidan. 1.000 Sorry, tenaga, 5.000, ya, saking besarnya. 5.000 Pak, Betul, tenaga satu, kesehatan ya, yang iya, dibutuhkan. Insya Allah, luar biasa betul. kesempatannya tuh. JJ. Ya, dari awal tahun 2004 itu 2024 sudah mendatangkan lebih kurang hampir 4.500 perawat Pakistan. Ya. Terus dari negara-negara lain lebih kurang per negara itu ada Jordania, ada Egyptian, ya. Itu mereka mungkin sudah mendatangkan 2.000 sampai 3.000. Itu 2024 saja ya. 2024 saja. Lalu untuk dari Indonesia bagaimana nih Pak? Sampai saat ini ada berapa perawatnya yang di sana Pak? Kalau perawat kita, perawat Indonesia itu sampai saat ini terkisar sekitar 450 orang. Ya. 350 di pegawai pemerintahan, Kementerian Kesehatan, yang 100 itu lebih kurang di swasta. Ya, Ya. ya, baik Pak. Tapi saat ini dibutuhkan 1.000 perawat atau ya bidan ya, termasuk bidan Tuh, saat 1.000 ini orang. dibutuhkan 1.000 perawat bidan untuk lapangan kerja di Kuwait. Jadi terbuka kesempatan yang besar ya Pak untuk para Terbuka lulusan yang mau. lebar karena yang baru mendapatkan penawaran job offer itu baru sekitar nggak sampai 200 ya, nggak 200, 300. Dan yang menjalani interview menunggu hasil itu sekitar 400-an 50 ya. Jadi masih terbuka lebar ya. Seperti itu. Mohon izin Bapak bertanya untuk secara teknis alur pendaftarannya gimana Pak untuk bekerja di Kuwait ini? Ya, ada nanti website resmi pemerintah Kuwait ya. Di Iya. sana gratis, tidak ada bayaran untuk mendaftar. Hanya dibutuhkan memang dokumen kita tentunya berbahasa Inggris. Gitu ya. Nanti
syarat awal yang penting bahasa Inggris saja, asal submit, nggak perlu bahasa Inggris yang resmi juga nggak apa-apa. Nanti ketika sudah sampai interview selesai dan memang dinyatakan diminta mengirim dokumen kelanjutan, nah baru mungkin kalian bisa, itu adik-adik bisa mengeluarkan sedikit biaya ya, tentunya ada usaha. Itu harus ditranslate yang bahasa Inggris yang apa, penterjemah resmi ya, yang nanti diakui oleh Kementerian Kemenkumham, seperti itu. Nah, untuk daftar pertama itu ada syarat paspor, karena untuk bekerja di luar negeri diwajibkan, syarat paspor ini diwajibkan untuk diisi. Tapi kalau tidak punya paspor, ya bisa, sudah diberikan kebijakan boleh mendaftar dengan paspor nomor acak. Contohnya, dia huruf apa pertama itu karena ada 8 digit ya kalau nggak salah ya untuk angka paspor. Itu yang pertama itu huruf abjad, huruf contohnya H. H diikuti dengan 6 digit angka. H 1 2 3 4 5 6 atau H 1 1 1 1 1 6 angka, seperti itu. Itu. Nanti waktu isi upload paspor itu bisa diisi dengan KTP ya atau KK, terserah ya, nggak apa-apa. Yang bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah memang sudah interview, kalian harus perjuangkan secepatnya membuat paspor. Seperti itu kebijakan yang dikasih. Karena mengurangi pengeluaran biaya sebelum kemungkinan diterima nantinya. Jadi seperti itu ya, sudah dikasih sangat kemudahan, dan proses ini hanya melakukan proses interview. Tidak ada tes, baik di Indonesia tes tertulis maupun di Kuwait tidak ada lagi tes. Kalian cuma dimudahkan cukup interview saja. Dan kalau dari pengalaman semua yang sudah interview, ada lebih kurang mungkin 500-an orang sudah interview, itu pertanyaannya ringan-ringan saja. Karena memang mereka senang dengan perawat dan perawat Indonesia ya. Dari Indonesia. Perawat Indonesia ini walaupun kita bahasa Inggrisnya kurang, tapi kerjanya cekatan dan skillnya bisa bersaing. Jadi jangan takut adik-adik ya. Jadi memang disenangi ya Pak ya, kalau dari tenaga kesehatan dari Indonesia. Dan ini Bapak mohon izin memberikan info bahwa lulusan dari kami ini Mbak Arfi, lulusan nurse juga sudah ada yang bekerja di Kuwait Pak. Iya, ini Mbak Arfi. Dia lulusan nurse dari Universitas Al-Irsyad Cilacap, itu sudah bekerja di Kuwait. Lalu untuk saat ini Bapak, siapa ya namanya? Iya, nanti mungkin bisa komunikasi dengan Miss Lia ini Pak. Apa belum jadi anggotanya Pak Homsa ya berarti ya? Iya, nanti bisa Miss Lia nanti komunikasi lebih jauh dengan Pak Homsa ini. Arfi. Iya, lulusan nurse dari kami Universitas Al-Irsyad Cilacap sudah bekerja di sana. Dan alhamdulillah Bapak untuk saat ini beberapa lulusan alumnus kemarin dan juga yang saat ini lulusan ini juga sudah ada yang proses untuk ke Kuwait. Jadi proses untuk bekerja di sana. Iya, nanti jadi anggotanya Pak Homsa ini jadi derek titip Pak. Derek titip ini. Dan bergabung. Iya Bapak, baik Pak Homsa, tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali Pak sudah bergabung, share ilmu, tips yang luar biasa buat para peserta sosialisasi peluang kerja Karir Expo. Terima kasih Bapak, semoga selalu dimudahkan segala urusannya Bapak dalam kebaikan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses selalu buat Pak Homsa. Matur nuwun Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Homsa. Iya, terima kasih Pak Homsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa ya teman-teman semuanya. Kita pagi hari ini banyak sekali info-info penting bermanfaat yang bisa didapat. Bisa jadi referensi buat teman-teman para peserta nanti kira-kira langkah ke depannya mau bagaimana, dan tentunya sudah pasti
masa depan yang gemilang itu ada di tangan kalian semua. Untuk itu tetap semangat, semangat, terus berusaha, jangan putus asa dan pantang menyerah. Siap ya semuanya? Siap? Siap, luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh peserta sosialisasi peluang kerja Karir Expo tahun 2024. Ya, terima kasih.